anak Tuhan selalu ceria. Oke adik-adik, kita kembali di ibadah online Sekolah Minggu HKBP Pardemuan dengan nama minggu kedua setelah Trinitatis dengan tema minggu tumbuh kuat di dalam Kristus. Nah adik-adik sudah siap belum memuji dan memuliakan nama Tuhan? Sudah dong Kak. Kalau begitu kakak mau lihat tepuk sukacita dari adik-adik. Tepuk sukacita. Joy. Joy. Sukacita, sukacita. Hu hu hu. Hu hu hu. Sukacita. Mari kita buka ibadah kita terlebih dahulu. Mari adik-adik, kita lipat tangan kita, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Lipat tangannya. Kita satukan hati kita, lipat tangannya adik-adik, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita satukan hati kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih pada hari Minggu ini Tuhan, kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing Bapa dalam rangka ibadah sekolah Minggu kami Bapa. Berkati kami Tuhan, guru-guru sekolah Minggu, berikan kami kesehatan Tuhan, kekuatan untuk kami boleh menyampaikan firman kepada adik-adik kami Bapa. Berkati adik-adik kami Tuhan dalam studi mereka, berikan mereka kesehatan, kekuatan, kepintaran, supaya mereka menjadi anak yang takut akan Engkau Bapa. Berkati Tuhan kedua orang tua kami, berikan kesehatan, kekuatan, panjang umur, murah rezeki, supaya orang tua kami bisa membimbing dan mengajari kami Bapa. Berkati adik-adik kami Tuhan yang pada saat ini sedang melaksanakan ujian Bapa, berikan mereka kesehatan, kekuatan, kepintaran untuk bisa menjawab soal-soal ujian mereka Bapa. Bapa, kami akan memulai ibadah kami Bapa, berkati dari awal, pertengahan hingga akhir, agar namamu kami permuliakan. Di dalam anak Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Amin. Nah adik-adik, kakak mau tanya, kenapa adik-adik harus masuk sekolah minggu? Kenapa ya Kak? Jawabannya yang pertama, supaya adik-adik bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yang kedua, supaya adik-adik bisa mendengarkan firman Tuhan. Nah, dari situ adik-adik bisa tahu betapa sayangnya Tuhan kepada adik-adik. Dan iman adik-adik bisa juga semakin bertumbuh melalui pendengaran akan firman Tuhan dengan rajin sekolah minggu. Nah, adik-adik, sekarang kita mau bernyanyi. Aku mau bertumbuh di dalam Kristus. Adik-adik, kita bangkit berdiri. Untuk selanjutnya, kita akan mendengarkan fotum yang dibawakan Inang Sintua DM Hutagaol. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Marilah kita berdoa.
Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Untuk selanjutnya, kita akan mendengarkan hukum Taurat dari pasal 1 sampai 10 yang akan dibawakan oleh Inang Hutagaul. Kita akan mendengarkan hukum Taurat Tuhan. Saya akan membacakan. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah bapa dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah keenam, jangan engkau membunuh. Titah ketujuh, jangan engkau berzina. Titah kedelapan, jangan engkau mencuri. Titah kesembilan, jangan engkau berdusta. Titah ke-10, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Oke, kalian ini tahu nggak kalau kita itu makhluk istimewa ciptaan Tuhan? Tahu dong, Kak? Iya Kak, kita itu berharga di mata Tuhan. Jadi kalau kakak dan adik-adik di rumah menerima perlakuan tidak baik dari orang sekitar, jangan khawatir. Ingatlah kalau Tuhan menganggap adik-adik dan Kak Leoni berharga di matanya. Nah, sama seperti lagu yang akan kita bawakan. Dengan lagu Aku Istimewa Adik-adik, ayo kita bangkit berdiri. Nah, gimana adik-adik? Kita sudah menyanyikan lagu Aku Istimewa. Nah, selanjutnya kita mau ngapain ya Kak Leoni? Kita akan mau mendengarkan epistel. Siapkan Alkitabnya ya adik-adik.
kita akan membacakan epistel yang menjadi ayat mingguan pada minggu ini yang tertulis di dalam Efesus 2 ayat 21. Silakan buka Alkitabnya dari Efesus 2 ayat 21. Saya akan membacakannya. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Demikianlah firman Tuhan sebagai epistel dan ayat mingguan pada minggu ini. Mari kita sama-sama tunduk kepala, kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Sela. Adik-adik siapkan Alkitabnya ya. Shalom adik-adik. Iya, tadi kan sudah bernyanyi ya. Yang pasti bernyanyi pasti dengan semangat karena Tuhan kita Yesus Kristus senang dipuji. Nah, sebentar lagi kita akan dengar-dengaran kebenaran firman Tuhan. Ayo, siapa yang rindu untuk mendengar firman Tuhan? Semua ya? Nah, namun sebelumnya kakak mau adik-adik boleh ambil Alkitabnya dulu. Kalau masih belum dipersiapkan, ambil dari kamarnya yuk. Iya, sudah ya. Nah, kita akan berdoa. Tunjukkan sikap berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk cinta kasih Tuhan yang boleh kami rasakan di dalam kehidupan kami, terkhusus sepanjang minggu ini. Kami boleh melewati hari-hari kami dan kami masih diberikan kesehatan dan juga kami masih dapat merasakan cinta kasih dari orang-orang yang kami cintai, yang ada di rumah, bahkan juga teman-teman kami. Dan kami juga bersyukur Tuhan ketika Tuhan masih berkenan atas hidup kami, sehingga kami masih diberi kesempatan untuk boleh beribadah bersama dengan teman-teman sekolah minggu, sekalipun ibadah yang kami lakukan dari rumah kami masing-masing. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus selalu memberkati kami. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong adik-adik kami di rumah, sehingga mereka boleh tertib dan dengan penuh kerinduan hati mereka mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Oke, adik-adik, kita buka Alkitab kita. Nah, seperti yang sudah disampaikan tadi sama Kak Esra dan Kak Leoni, bahwa nama minggu kita hari ini yaitu tumbuh kuat di dalam Tuhan. Ayo, siapa yang di rumah karena sudah banyak aktivitas di rumah, belajarnya dari rumah, pastinya adik-adik di rumah tambah gemuk enggak? Iya, tambah gemuk kan? Kakak aja tambah gemuk. Nah, itu kenapa? Karena kita banyak makan, terus makanan yang bergizi. Nah, jadi kita belajar bukan hanya sebatas sehat secara jasmani, bertumbuh secara jasmani, tetapi yang mau kita pelajari saat ini bagaimana hati kita juga bertumbuh, iman kita juga bertumbuh di dalam Tuhan. Kita buka Alkitab kita dari Efesus 2 ayat 21. Cuma satu ayat. Oke, Efesus perjanjian apa? Perjanjian baru ya, Dek? Sudah? Oke, sudah ya. Nah, kita buka, kita baca bersama-sama serentak ya. Kakak baca dari sini, adik-adik boleh baca dari rumah. Demikian firman Tuhan.
Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Sekali lagi, di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Nah, itulah pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Nah, tadi waktu kita baca, adik-adik udah baca juga dari rumah kan, berkaitan dengan yang namanya bangunan. Pernah lihat nggak kalau misalnya jalan-jalan bersama keluarga, pernah lihat nggak bangunan yang megah? Pernah ya? Iya pernah. Apalagi kalau melihat bangunannya itu sampai lantai 10. Wah, takjub ya. Ya mungkin kalau di rumah kita, kalaupun misalnya megah itu paling sampai lantai 2. Ini sampai lantai 10, megah kan, Dik? Iya. Nah, kita berbicara di sini bangunan itu yaitu gereja. Nah, lihat, pastinya sekalipun kita beribadah sekolah minggu dari rumah, adik-adik pasti juga pernah ke gereja dibawa oleh mama papanya. Masih ingat kan gereja kita HKBP Pardumuan? Nah, coba lihat adik-adik, megah ya. Iya, tiangnya besar dan kokoh. Nah, tentunya gereja ini semakin megah karena dibangun dengan kualitas barang yang bagus. Dan tentunya yang membangun juga yang sudah bisa dikatakan mahir. Sehingga setiap tempat atau setiap lokasi yang di gereja ini itu sudah dibangun dengan pondasi yang kuat. Nah, firman Tuhan pada hari ini bukan hanya berbicara kepada bangunan gereja, tetapi yang sebenarnya adalah gereja itu adalah jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan. Siapa anak-anak Tuhan itu? Apakah hanya kakak? Oh enggak lah Kak. Anak-anak Tuhan itu kita semua, adik-adik di rumah, orang tua kita, kakak-kakak sekolah minggu, abang-abang sekolah minggu dan semuanya. Nah, itulah gereja. Nah, bagaimana gereja itu bisa bertumbuh? Tadi sudah dikatakan hanya di dalam Dia. Dia itu siapa, Kak? Apakah Dia itu pendeta kita? Oh, bukan. Dia itu adalah Yesus Kristus. Jadi gereja itu kita bisa bertumbuh hanya di dalam Tuhan. Nah, bagaimana yang dikatakan hanya di dalam Tuhan? Berarti hidup kita itu harus hidup di dalam Tuhan. Hidup di dalam Tuhan bagaimana, Kak? Hiduplah menurut apa yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau untuk adik-adik, untuk kita semua, kita hidup sesuai dengan yang Tuhan mau. Bagaimana? Berkata jujur misalnya. Jujur kepada orang tua, kepada siapapun. Yang kedua misalnya, hidup di dalam Tuhan adalah ketika kita bangun tidur, kita mau berdoa, memberikan waktu untuk berdoa kepada Tuhan dan juga dengar-dengaran kebenaran firman Tuhan. Kemudian bagaimana lagi, Kak? Hidup di dalam Tuhan ketika kita mau menuruti nasihat orang tua atau membantu orang tua di rumah. Jadi ketika kita sudah hidup di dalam Tuhan, maka dikatakan tadi kita bertumbuh kuat. Yang namanya bertumbuh pasti kuat ya, Dek. Gak ada yang namanya bertumbuh lemah. Bertumbuh kuat. Jadi syaratnya apa? Kita hidup di dalam Tuhan. Nah, jadi gereja itu semakin tumbuh, semakin maju ketika anak-anak Tuhan yang di dalam gereja itu hidup di dalam Tuhan. Nah, coba perhatikan tubuh kita di rumah. Coba kamu misalnya berdiri, pernah gak bercermin di rumah? Cantik ya kalau lihat di cermin ganteng-ganteng kan? Nah, coba lihat.
Apakah tubuh kita hanya terdiri dari mata saja? Enggak ya, kalau mata semua, kayak mana kalau kita berjalan pakai mata kan? Harus pakai kaki juga kan? Nah, jadi semua tubuh kita ini sudah dirancang oleh Tuhan. Ada mata, telinga, tangan, kaki, kepala. Nah, semua ini adalah satu kesatuan yang saling membutuhkan dan sempurna. Nah, demikianlah ketika kita berada di dalam gereja atau ketika kita bersama dengan anak-anak Tuhan, kita punya talenta. Nah, punya kelebihan yang harus kita tunjukkan untuk memuji nama Tuhan. Jadi adik-adik, kita tidak boleh mengejek teman kita seandainya ada kekurangan, karena semuanya sudah Tuhan berikan untuk kita saling melengkapi. Jadi adik-adik, firman Tuhan hari ini kita diingatkan kembali bagaimana kita bisa bertumbuh kuat di dalam Tuhan ketika kita hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan kalau kita sudah hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, maka gereja itu akan terus bertumbuh. Ingat ya, kita adalah gereja. Kakak gereja, kamu gereja, orang tua gereja, semua anak-anak Tuhan itu adalah gereja. Kepala gerejanya siapa? Kepala gerejanya yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, itu saja yang dapat kakak sampaikan. Kiranya adik-adik boleh terus merenungkan kebenaran firman Tuhan sehingga kita mau belajar dari hari ke hari, kita mau semakin menjadi lebih baik. Nah, demikian kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu yang Tuhan masih berikan bagi kami, dan Tuhan masih berkenan untuk kami boleh dengar-dengaran akan kebenaran firman-Mu. Kami mau belajar Tuhan bagaimana kami menjadi anak-anak Tuhan yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Kami adalah gereja Tuhan yang kiranya kami boleh hidup di dalamnya dan kami boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Ajari kami untuk boleh melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan saja. Ketika kami melewati hari-hari kami, ajar kami Tuhan untuk boleh berdoa kepadamu. Ajar kami juga Tuhan untuk boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu, sehingga kami tidak hanya sehat di dalam jasmani, tetapi kami juga sehat secara rohani. Iman kami boleh semakin diteguhkan dan boleh semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Inilah kami Bapa, kami mau serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Ampuni kami untuk setiap dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Sela. Nah, kiranya firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Sela bisa menjadi pedoman kehidupan buat adik-adik. Untuk selanjutnya kita akan mendengarkan warta yang pertama adik-adik. Untuk kreativitas dari adik-adik sekolah minggu diumumkan di minggu depan. Yang kedua, bagi adik-adik yang berulang tahun di bulan Juni, kami Abang Kakak Guru Sekolah Minggu mengucapkan selamat ulang tahun. Yang ketiga, untuk pengumpulan persembahan bisa dikasih bersama Guru Sekolah Minggu dan Parhalado Sintuanya ya Dek. Terima kasih. Oke adik-adik, selanjutnya kita mau bernyanyi lagu Big or Small. Sambil bangkit berdiri kita bernyanyi. Small, show and come, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja
berkarya bagi kemuliaan-Nya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Kita akan menutup ibadah kita. Mari kita berdoa, menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertata di sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak, marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihaninya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin.